Percayalah sama saya, kalau kita semua sudah menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan bagi semua makhluk hidup, maka akan terjadi hukum timbal balik. Semua akan kembali kepada kita sendiri. Kita selalu menganggap sesuatu yang di luar diri kita itu berbahaya. Padahal yang paling berbahaya itu adalah kemarahan kita, keserakahan kita, kebodohan kita. Betul atau tidak? Ternyata kehidupan itu tidak pernah menuntun kita ke jalan yang salah. Cuma kita sendiri ketika dituntun oleh kehidupan tidak mau ikut. Malah kita menciptakan jalan yang berbeda. Karena jalan yang diciptakan kehidupan itu terkadang ya tidak kita mengerti. Bahkan tidak kita sukai. Maka kita memilih jalan yang kita suka. Dan seolah-olah jalan yang dipilih kita itulah jalan yang paling benar. Jadi bersyukur ya hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk belajar. Oleh karena itu mari kita berterima kasih pada Sang Pemilik Semesta yang mengerti segala kebutuhan kita. Kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Mari kita awali kajian ini bersama-sama merasakan kehadirannya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Dia bersama kita melampaui urat nadi leher kita. Dia hadir di seluruh sel dalam tubuh kita. Dia menyaksikan seluruh apa yang kita lakukan. Bahkan dia mengetahui yang dibisikkan di hati kita. Para sahabat, hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana caranya supaya kita bersinar di akhir kehidupan. Itu kalau dalam bahasa agama sering disebut husnul khotimah. Gitu? Jadi saya menyebutnya bersinar di akhir kehidupan. Ya, mau nggak semuanya bersinar di akhir kehidupan? Ya semuanya mau ya. Tetapi saya kasih tahu ya, kita tidak akan bersinar di akhir kehidupan kalau kita tidak bersinar dari sekarang. Ya, karena besok itu sesungguhnya mengikuti apa yang kita buat hari ini. Ya, karena besok itu tidak ada. Ya, orang yang sering mengatakan besok masih ada waktu, dia sedang berbohong dengan dirinya sendiri. Karena waktu yang sebenarnya itu ya saat ini, ya, di sini, seperti ini, sekarang, itu waktu yang kita miliki, ya. Bagaimana caranya supaya kita bersinar di akhir kehidupan? Ya seperti ini, ya. Saya sengaja menampilkan gambar-gambar yang seperti ini. Bisa nggak merasakan Bapak Ibu dari gambar ini ada sukacita, ada kebahagiaan, itu, ada ketenangan. Itu. Nah gambar yang paling ujung nih, yang paling ujung kanan bawah. Nah ini ya nenek kakek sedang ngasuh cucunya. Jadi tidak bisa kita bersinar di hari tua kalau salah mengambil keputusan dari sekarang. Ya banyak kan yang ikuti egonya, seolah-olah berpisah itu adalah solusi. Seolah-olah kalau kita berpisah itu merdeka. Bapak Ibu, merdeka itu bukan hidup sendiri. Merdeka itu tumbuh bersama. Lihat saya semuanya. Ya. Kita bersama, ya, dan tumbuh bersama, saling menghargai, saling mengisi, saling menghormati, ya, itu yang namanya merdeka. Merdeka itu tumbuh bersama dalam keadaan yang sangat nyaman, tidak ada penghakiman, tidak ada benar salah, tidak ada baik buruk, tumbuh saja bersama. Di masa seperti ini, justru menurut saya cinta sejati itu bisa lahir di masa seperti ini. Kenapa? Di masa seperti ini, itu bukan ego lagi, yang mengendalikan adalah kesadaran, saling menjaga, saling menyayangi, saling memenuhi kebutuhan. Umurnya itu, tua itu hanya hitungan sebetulnya. Tapi merasa muda, itu pilihan. Makanya jangan suka tiba-tiba bicara maklum faktor U. Boleh. Itu ketika kita merasa tua, seluruh sel dalam tubuh kita menganggap itu perintah. Sehingga sel-sel tubuh kita betul-betul dia akan berada di posisi frekuensi dan vibrasi tua. Akhirnya jadi lemah. Jadi merasa muda itu boleh. Boleh. Walaupun usianya sudah tua. Jadi usia itu hanya hitungan aja. Ini masih jalan-jalan. Begitu kita rileks, hidup ini tidak terlalu serius. Waduh, berkahnya banyak. Ya, menikmati sinar matahari pagi aja, ke tubuh itu sudah mewah. Ternyata, ya, kebahagiaan itu tidak selalu melulu pada hal besar yang luar biasa. Bahkan kemewahan, kebahagiaan itu justru sesuatu yang disadari pada hal kecil. Ya, luar biasa Bapak Ibu. Ya, ada nggak yang bercita-cita seperti ini? Oke, ya. Nah, bagaimana? Ya, kalau saya sudah tua, tetapi mohon maaf ya, kehidupan keluarga tidak menunjang karena salah mengambil keputusan di masa lalu, ya nggak apa-apa, kan sudah terjadi. Ya, tapi kita masih bisa melakukan perbaikan saat ini. Lihat Bapak Ibu saya, ya. Ya, mungkin kita tidak bisa mengubah keadaan, tapi kita bisa mengubah sudut pandang untuk melihat keadaan itu. Ya, jadi kalau kita percaya seperti yang saya sampaikan bahwa kehidupan ini
selalu menuntun kita ke jalan kebaikan kalau kita mau ikut. Oleh karena itu maka ikutlah ya bersama aliran kehidupan. Kadang-kadang banyak tidak mengerti, tiba-tiba kita mencapainya. Itulah keajaiban kehidupan. Oleh karena itu tidak mesti semua hal dalam hidup itu kita pahami. Tidak semua pertanyaan dalam hidup harus dijawab. Tidak mesti. Yang paling penting apa? Penerimaan terhadap hidup itu yang diluaskan. Karena apa? Karena dengan penerimaanlah kedamaian akan muncul. Saya berani mengatakan bahwa di semesta ini tidak ada ujian yang mengerikan. Yang ada cuma pembelajaran yang menakjubkan. Tapi yang paling penting kita bisa menerima dulu. Menerima semua keadaan. Menerima semua orang, semua kondisi, semua peristiwa, apa adanya. Ya, ketika kita sudah menerima, gampang untuk mengambil pelajarannya. Dibandingkan kita di sejak awal sudah menolak. Yuk sekarang perhatikan kata-kata saya. Dan bahagia itu tidak usah bergantung pada situasi yang di luar. Karena bahagia itu adalah kemampuan kita untuk melihat sesuatu dengan sudut pandang yang menenangkan. Tidak bisa tiba-tiba di hari tua kemudian kita hidupnya bersinar. Bersinar yang saya maksud itu tubuhnya sehat, ya, pikirannya sehat, perasaannya sehat, ya, secara finansial juga tidak kekurangan. Tidak bisa. Kalau kita tidak merencanakannya saat ini, ya, karena besok itu tergantung kepada tindakan-tindakan kecil yang direncanakan hari ini dengan sengaja, biasa, dan disadari. Orang yang ruwet di sini, itu dia sedang memperpendek usianya sendiri. Karena alam semesta ini menganut hukum kekekalan energi. Ya, energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, tapi bisa dirubah bentuk. Dan energi selalu kekal. Bapak Ibu sekarang kita masuk dulu ke sini. Kita masuk dulu ke sini. Ya, ini ada Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 39. Ya. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak. Ini diabadikan nih. Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari. Kibari itu hari tua. Ya, kibari itu hari tua. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku. Ini siapa kira-kira yang berbicara? Siapa yang berbicara kira-kira? Ibrahim. Ya, Ibrahim ini. Tapi kita biasanya kalau dengar kata Ibrahim langsung yang kita pikir itu sejarah di masa lalu. Padahal Ibrahim itu simbol. Betul di masanya ada, tetapi Ibrahim itu akan ada di setiap zaman. Terserah mau nggak kita jadi Ibrahim. Atau kita puas dengar cerita Ibrahim. Yuk saya mau tanya, apakah Bapak Ibu puas dengan cerita Ibrahim? Atau mau jadi Ibrahim? Itu namanya learning to be. Belajar menjadi. Kalau mau jadi Ibrahim, jangan puas. Ketika di Quran Ibrahim mengatakan, ketika aku mencari Tuhan, aku melihat bintang, aku melihat bulan, aku melihat matahari. Itu kata Ibrahim. Cukup Bapak Ibu sampai di situ? Cukup? Gak pengen gitu melihat kayak Ibrahim? Gak pengen gitu? Ya Allah. Bintang yang dilihat Ibrahim bukan bintang yang itu. Dari kecil juga sudah lihat. Bukan bulan yang itu. Bukan matahari yang itu. Beliau sedang menceritakan pengalaman spiritualnya. Ketika langit ruhaninya terbuka, terbelah. Maka beliau menyaksikan semua itu di dalam dirinya. Sampai beliau mengatakan, ini wajahtu wajhali ladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajah batin kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu kata-kata yang datang dari pengalaman, bukan dari hafalan. Apa yang terjadi dengan kita semua? Setiap sholat mengatakan kata-kata itu. Meniru Ibrahim, bukan menjadi Ibrahim. Tapi anehnya puas. Dan luar biasa, sombongnya luar biasa kalau sudah sholat. Lalu membicarakan orang lain yang tidak sholat. Seolah-olah dirinya lebih mulia daripada yang lain. Bukan mikir sholat saya hasilnya apa. Tapi memikirkan orang lain yang tidak sholat. Harus seperti dia. Padahal dia juga sholat jalan. Menghujat jalan. Memfitnah jalan. Membicarakan keburukan orang jalan. Maksiat jalan. Allahu Akbar kabiro. Walhamdulillahi kasiro. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya belum tahu apa-apa saat itu. Tapi saya merasakan getaran dari kalimat itu. Allah yang maha besar dengan segala kebesarannya. Segala puji habis buat Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sucikanlah Allah pagi dan petang. Itu doa iftitah Bapak Ibu. Saya tanya sama bapak saya. Kenapa menyucikan Allah itu cuma pagi dan petang? Apa tidak boleh siang? Tidak boleh sore? Bapak saya diam. Bingung. Makanya bapak saya nyaman kalau saya nggak ada di rumah. Yang gitu aja saya tanya. Itu bapak saya sedang mengajarkan doa iftitah itu. Masih kecil saya waktu itu. Otak saya mulai jalan. Kenapa menyucikan Tuhan itu pagi dan petang? Mengapa? Apa siang nggak boleh? Apa sore nggak boleh? Dan itu diulang-ulang loh di Quran. Menyucikan Tuhan itu pagi dan petang. Bapak Ibu,
Pagi itu pertemuan antara malam dan siang. Petang itu pertemuan antara siang dan malam. Jadi sebetulnya baik pagi maupun petang, dua-duanya adalah pertemuan antara gelap dan terang. Dan kita setiap hari selalu berhadapan dengan gelap, terang, gelap, terang, gelap, terang. Betul? Betul? Jadi pagi dan petang di Quran itu bukan jam 6 pagi, jam 6 sore. Dan seolah-olah jam 12 boleh melakukan tindakan yang kotor karena nggak ada perintahnya, begitu? No, Quran tidak begitu. Quran itu universal. Kita saja pikirannya yang sempit. Ngerti maksud saya? Pagi tadi apa? Pertemuan gelap dan terang. Petang? Pertemuan terang dan gelap. Kan intinya pertemuan antara gelap dan terang. Betul nggak? Coba Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu bertemu gelap? Gelap yang dimaksud di Quran itu bukan gelap poe. Nih, lihat saya. Ada kesempatan buat melakukan tindakan nyolong harta orang. Gelap bukan itu? Gelap. Ketika ada gelap, hadirkan terang. Itu bersuci namanya. Mau marah, gelap itu. Sadar bahwa marah itu mengkhianati diri, merusak diri, dan melukai pihak lain. Datang terang, gak jadi marah. Itu yang disebut dengan pagi dan petang. Makanya menyucikan Allah pagi dan petang. Allah tidak perlu disucikan. Tetapi Dia yang maha suci hadirkan kepadamu sehingga semua kegelapan dalam dirimu tersucikan oleh kehadirannya. Itu maksudnya. Coba Bapak Ibu. Kalau menyucikan Allah pagi dan petang, dan pagi dan petang yang dimaksud adalah waktu yang kita tahu, masuk akal nggak? Seolah-olah jam 8 boleh tidak bersuci, jam 10 boleh, jam 12 boleh, jam 1 boleh. Betul? Betul apa tidak? Tapi dengan penjelasan saya tadi jadi universal, jadi cerdas. Jadi kapanpun kita didatangi kegelapan, hadirkan Dia yang maha suci, sucikan dirimu. Karena kegelapan itu berasal dari ketidakhadiran Tuhan dalam dirimu. Sebenarnya Tuhan hanya ingin kamu menghadirkannya. Kemahasuciannya sudah cukup untuk menyucikan kamu. Selamat ya kalau kita hidup. Selamat ya. Sering baca doa iftitah itu. 5 waktu ya. Baru tahu sekarang artinya. Ya, kayak robot kamu itu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Segala puji habis buatmu ya Allah. Habis. Gak ada buatku. Makanya udah gak mempan saya dipuji. Karena segala puji habis buat Allah. Saya gak mempan dihina. Saya tidak akan terbang ketika disanjung. Saya tidak akan tumbang ketika dihina. No. Itulah ketika kalimat alhamdulillahi merasuk ke dalam diri menjadi darah daging, menjadi tauhid, menjadi sikap. Walhamdulillahi katsira. Segala puji habis buat Allah, gak ada buat saya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh. Bisa kebayang gak saat itu Nabi Ibrahim baca doa itu seperti apa? Kebayang gak Nabi Ibrahim air matanya di mana saat itu? Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ardh hanifan. Aku hadapkan wajah batin kepada Zat yang telah menciptakan langit dan bumi hanifan, dengan penuh kerendahan hati. Wa bidzalika umirtu. Aku siap menerima amarmu, apapun yang kau perintahkan kepadaku. Wa ana awalul muslimin. Inilah awal aku berserah diri kepadamu. Coba kalian sadari kalimat itu. Disadari enggak? Bapak Ibu, keintiman dengan Tuhan itu terjadi sepanjang napas kita. Di setiap ruang dan waktu. Kalau keintiman ini sudah terjadi, mau membunuh semut kecil aja nggak berani. Apalagi menyakiti orang lain. Apalagi membunuh orang lain. Mau jadi Ibrahim. Bahkan di Quran dikatakan, maqamu Ibrahim musalla. Kalau kamu ingin sholat yang benar, kata Quran, sholatlah di maqam Ibrahim. Maqam itu bukan makam. Maqam itu level, tingkatan. Jadi kalau kamu ingin sholat yang benar, sholatlah di tingkatan Ibrahim. Itu perintah loh. Makanya, maqamu Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Jadi tempat sholat menurut Quran bukan masjid. Tempat sholat adalah maqam Ibrahim. Jadi artinya, kalian sholat di masjid harus di level Ibrahim. Sholat di musola harus di level Ibrahim. Baru sholatnya benar kalau di level itu. Bagaimana Ibrahim bisa mencapai level itu? Lihat tuh di Mekah. Hajar Aswad, Multajam, pintu Ka'bah, baru maqam Ibrahim. Sadar dengan Hajar Aswad. Sadar kenapa kamu ada di sini. Sadar kenapa kamu ada di sini. Kenapa kamu ada di dunia ini. Sadar dengan perjanjianmu kepada Allah. Waktu ditanya, alastu birabbikum.
Sadar dengan itu. Multajam itu namanya. Kalau kamu sadar, temukan pintu Ka'bah. Temukan pintu Baitullah. Bukan gelantungan di Ka'bah sana. Temukan pintu Baitullah dalam dirimu. Dan ketuk pintu itu. Buka dengan kuncinya. Masuk kamu ke dalamnya. Li'ila fi Quraisy. Ila fihim rihlatas sita'i was-saif. Falyabudu rabb hadzal bait. Baru kamu bisa menyembah yang punya rumah. Bukan menyembah rumahnya. Jika kamu sudah melewati pintu Ka'bah, etapa berikutnya adalah Maqam Ibrahim. Disitulah Maqam Ibrahim. Diceritakan dalam Al-Quran. Di mana Maqam Ibrahim? Maqam Ibrahim bukan di luar Ka'bah. Maqam Ibrahim di dalam Baitullah. Inna awala baitin wudi alinas lalladhi bibakata mubaraka fihi ayatum bayinah maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan. Walillahi ala nasijul bait man istata'a ilaihi sabila. Maqam Ibrahim itu ada di dalam Baitullah. Yang mana Baitullah? Allah bilang, langit dan bumi tidak akan cukup menampung diriku. Tetapi kalbunya orang yang beriman, itulah sebenar-benarnya rumahku. Paham Bapak Ibu? Saya kalau bicara ini kadang-kadang terlalu emosional. Karena saya mengalaminya langsung. Maka dari kecil saya tidak mau cerita Ibrahim. Saya mau jadi Ibrahim. Ternyata begitu saya kuliah, oh ternyata belajar itu tingkat dasar learning to know. Tingkat dasar itu. Tingkat lanjut learning to be. Asalnya belajar untuk tahu. Tetapi itu tingkat dasar. Belajar itu bagusnya belajar menjadi. Learning to be. Setelah menjadi, learning to do. Belajar melakukan. Setelah learning to do, belajar learning to live together. Belajar hidup bersama, tumbuh bersama. Itulah merdeka. Tumbuh bersama dengan siapapun. Tidak usah membeda-bedakan keyakinan. Tidak usah membeda-bedakan bangsa. Tidak usah membeda-bedakan orang. Bergaul dengan semuanya. Sapanji Sasiliwangi. Harus begitu. Ini Ibrahim mengatakan, Alhamdulillahillazi wahabali alal kibari Ismail wa Ishak. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua ini Ismail dan Ishak. Ini bukan soal hari tua umur Bapak Ibu. Tapi Ibrahim mencapai kedewasaan spiritual. Di kedewasaan spiritualnya baru dia dikaruniai Ismail dan Ishak. Tahu Ismail? Tahu Ismail? Pasti kalian tahunya Ismail yang disembelih Ibrahim. Dasar tukang daging. Ismail itu bahasa Arab. Isma artinya mendengar. Il itu dari bahasa Ibrani. Eli. Eli itu Tuhan. Makanya kalau kalian pergi ke Yerusalem, di Masjidil Aqsa, panggil Tuhannya Allah. Terhalang oleh dinding sebelah sini, panggil Tuhannya Eli. Dan saya beruntung. Karena saya itu aneh ya. Mau ke Masjidil Aqsa sama istri saya, kalau istri saya pakai kerudung, tiba-tiba sama tentara Israel malah dibawa ke tembok ratapan. Jadi saya bisa bicara begini karena saya menyaksikan mereka memanggil Eli. Akhirnya saya diantarkan lewat lorong sama tentara Israel dan masuklah ke Masjid Al-Aqsa. Di situ saya dengar manggil Tuhannya Allah. Pengalaman saya waktu ke Yerusalem. Habis dari situ saya juga bingung ngobrol dengan istri saya. Padahal yang pakai kerudung nggak boleh masuk situ. Saya juga nggak tahu. Pokoknya begitulah ceritanya. Jadi Ismail apa? Isma tadi apa? Nah gitu kalian tuh kelemahannya gitu. Kalau udah saya cerita kemana-mana, Isma itu apa tadi? Dari kata sama, sama itu mendengar. Kan ada ain, Isma gitu. Ya, awas, ain. Ismail. Jadi Isma itu mendengar. Il ya, Isma itu mendengar. Eli, Il itu Tuhan. Jadi Ismail itu orang yang mendengar Tuhan. Jadi Ibrahim itu sedang mengatakan, terima kasih Tuhan, segala puji milikmu. Di hari di mana saya menemukan kedewasaanku, aku sudah bisa mendengarkan Engkau. Begitu. Siapa Ishak? Ishak itu ternyata bahasa Arab artinya tersenyum. Karena sudah bisa mendengar Tuhan, apapun yang dikatakan Tuhan kemudian diikuti bimbingannya, tidak ada yang salah dari bimbingannya, yang ada cuman Ishak. Apa? Tersenyum. Damaran nih mah merengaran ka budak Ishak ditanya naon artinya? Teuing da batur oge sarua. Mereng nu penting mah Arab. Betul apa tidak? Ada yang anaknya dikasih nama Ishak. Salah dinulisnya. Ya, Ishak. Ishak. Awas ada kok Ishak. Neraka lah untuk itu, masuk neraka. Ini Ibrahim itu sedang cerita apa? Betul secara syariat Ibrahim itu memang punya anak yang jadi rasul. Yang satu namanya Ismail, yang satu namanya Ishak.
Tapi pernah nggak Bapak Ibu bertanya, kenapa Ibrahim itu kok bisa dititipi anak dengan level seperti itu? Mungkin nggak Ibrahim dititipi anak selevel Ismail dan Ishak kalau beliaunya sendiri belum mencapai level kesadaran tertinggi? Mungkin nggak? Jadi ini ada dua pengertian. Ismail dan Ishak yang pertama memang anak secara fisik. Ismail dan Ishak itu juga anak spiritualnya Ibrahim. Karena beliau sudah bisa mendengarkan suara Tuhan dalam dirinya. Dan ketika beliau bisa mendengar suara Tuhan, apapun yang diperintahkan Tuhan, dia percaya. Maka dia selalu tersenyum. Tersenyum itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya ishaq. Awas ya. Nyebutnya jangan salah. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Ini kata-kata Ibrahim. Inna rabbi lasami'ud du'a. Kemarin di grup ada yang ngasih gambar. Yang satu harimau sedang berdoa. Doa harimau, Tuhan, aku lapar. Yang satu lagi rusa sedang dikejar oleh harimau. Si rusa juga lagi doa. Doa sama Tuhan yang sama. Doanya gini, selamatkan aku Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang akan dikabul doanya? Itu kalau di grup saya itu pertanyaan berat-berat. Beda sama di grup kalian. Paling juga di grup kalian mah itu. Piumrik. Sama Sapakila. Kalau di grup saya, kalau ada yang sakit, transfer. Di grup kamu mah, ada yang sakit, Sapakila. Ngerti pertanyaan tadi? Yang satu gambar harimau. Ini gak ditampilkan sih gambarnya. Sedang ngajar rusa. Si harimau doanya, Tuhan, aku lapar. Si rusanya doanya apa? Selamatkan aku. Doa siapa yang akan dikabulkan oleh Tuhan? Ayo, siapa yang pilih harimau, acungkan tangan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ayo. Oke. Siapa yang pilih rusa? Berarti kalian selama ini ngaji dengan saya. Gak masuk. Ini yang gak ngacung juga belum tentu benar. Kan sudah saya bilang di Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Siapapun yang berdoa pasti akan dikabulkan. Nah, pengertian dikabulkan oleh kalian itu apa? Kalau Tuhan mengikuti maumu. Jadi, doa harimau dikabulkan? Dikabulkan. Doa rusa dikabulkan? Dikabulkan. Jadi dua-duanya doanya dikabulkan. Bingung nggak? Jadi kalau harimau itu bisa menangkap rusa, dikabulkan. Kalau rusa tertangkap harimau, juga dikabulkan. Kan semua doa dikabulkan. Nah, kan sudah saya bilang, yang didengar oleh semesta itu adalah getarannya. Kalau harimau yakin bisa menangkap, kalau rusa juga yakin bisa ditangkap, terkabul nggak dua-duanya? Ini saya males balas di grup, makanya saya balasnya di sini aja. Habis jawabannya, saya emang kayak kalian. Harimau, karena harimau lebih kuat. Cek saha. Ada yang bilang, rusa dikabulkan, rusa lebih soleh. Cek saha. Itu yang namanya menjawab pakai logika. Coba pakai Quran jawabnya. Kata Quran tidak ada doa yang tidak dikabul. Semua doa dikabul. Jadi pengkabulan doa itu bukan terletak pada apa yang kamu katakan, tapi terletak pada keyakinan dalam dirimu. Ya, sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah rezeki yang berlimpah. Tapi getaran di sini mengatakan tidak, itu dikabulkan. Paham? Ini dibolak-balik ngurusi doa gak beres-beres. Sugan teh emang geus baralek tadi. Hanas dicaritakeun itu doa itu. Siapa yang pilih harimau tadi? Gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Yang pilih rusa tadi siapa? Gak apa-apa. Kalian gak salah. Kurang tepat aja. Jadi dikabulkan dua-duanya? Ini klub A sama klub B mau bertanding nanti sore. Ini minta menang, betul nggak? Ini juga minta menang. Siapa yang akan dikabulkan? Dua-duanya. Tergantung getaran yang disampaikan. Tapi getaran itu juga amat bergantung kepada rasa percaya diri. Betul nggak? Ya, kalau tidak latihan, bagaimana bisa percaya diri? Betul nggak? Jadi itulah doa itu akhirnya apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Itulah doa. Bukan sejumlah permintaan yang disampaikan pada Tuhan. Tuhan tidak mengerti kata-katamu. Tuhan hanya mengerti bahasa rasamu, bahasa energi, bahasa frekuensi, bahasa vibrasi. Jadi Ibrahim ini tidak ujuk-ujuk dikaruniai Ismail dan Ishak, baik secara fisik maupun secara spiritual. Gak ujuk-ujuk. Berarti Ibrahim ini sudah membangun
suatu rencana tentang masa depannya. Melakukan kebiasaan-kebiasaan yang disengaja dan sadar. Yes, makanya membangun kebiasaan yang disengaja dengan penuh kesadaran. Saya berulang kali menyampaikan, saya kalau jam 1 sampai jam 4 saya bangun. Dan saya baca buku, saya baca Quran, baca apa saja. Di samping melaksanakan ritual-ritual tertentu yang saya rasakan menunjang buat kesehatan saya, buat spiritual saya, kedamaian saya. Dan itu dibangunnya setiap malam, disengaja dan sadar. Jadi itu yang mengatakan bahwa mau bersinar bagaimana kalau kita tidak membangun sesuatu dengan sengaja. Lalu kita hanya mengandalkan keberuntungan. Bapak Ibu gini aja, supaya tahu, saya kasih bocoran sedikit. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu sedang lihat anak, yang mana aja boleh. Ya. Coba lepaskan penghakiman pada anak. Tetapi Bapak Ibu kembali mereview ke belakang. Mohon maaf. Pada saat Bapak dan Ibu menyatu. Dan yang menghasilkan anak itu, kondisi Bapak dan Ibu saat menyatu seperti apa? Itu pasti simetri dengan kondisi mental anak yang sedang ditonton itu. Paham? Itu garis besarnya begitu. Nah, itu bisa menjawab ini kenapa Ismail dan Ishak lahir dari seorang Ibrahim. Itu aja dulu. Karena kalau dijelaskan panjang. Di Quran surat Al-Baqarah, ayat 266, ya, nanti bisa dibaca ayatnya. Saya tidak akan bacakan bahasa Arabnya, tapi saya udah coba ya mencari terjemahan yang terbaik ya untuk ini. Apakah ada salah seorang di antaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Ini pertanyaan ya. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Udah kebayang ya? Ada kebun, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kebayang ya suburnya ya? Betul nggak? Karena suburnya kebun itu kalau ada sungai kan ada air. Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Bukan hanya kurma dan anggur. Tetapi dia juga mempunyai segala macam buah-buahan. Mungkin ada yang pernah dulu berkunjung ke Taman Buah Mekarsari. Ada yang pernah berkunjung ke sana dulu? Dulu masih ada. Acungkan tangan yang pernah berkunjung ke sana. Ah, berarti ya. Pernah piknik ke sana ya? Supaya kebayang lah. Segala macam buah-buahan ada, kebayang ya? Ya, itu. Makanya saya di Jelekong sekarang nanam segala buah-buahan. Pokoknya durian ada, avokado ada, lengkeng ada, rambutan ada, mangga ada. Wah, pokoknya ada yang ngasih pohon apa aja saya tanam. Sampai bingung sekarang yang tani di sana. Terus daya di tanah apa? Hayo we dikirim bibit. Ya. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu. Sedang dia mempunyai keturunan yang kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan tanda-tandanya kepada kamu supaya kamu memikirkannya. Ya, lihat saya semua. Ini kan sedang cerita kebun, segala macam buah-buahan ada, ya, sungai juga mengalir di bawahnya, ya. Kebayang ya, si bapak ini panennya seperti apa? Kebayang ya? Rekening saldonya berapa? Ya, kebayang kan? Tapi di masa tua, dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Ingat ya, kecil-kecil di sini itu ada dua. Kecil-kecil secara fisik, juga kecil-kecil secara rohani. Jadi orang ini secara rohaniah juga, dia itu tidak dewasa maksud saya. Ya, gitu. Nah kalau secara fisik punya anak yang kecil-kecil, ya tentu saja belum bisa kan mewarisi ini. Betul nggak? Nah secara spiritual, kalau juga masih belum dewasa nih spiritualnya, dia juga tidak siap di masa tua, takut kehilangan. Betul nggak? Karena gini sudah saya sampaikan Bapak Ibu. Pernah lihat nggak? Ada orang berkelimpahan harta tiba-tiba bangkrut. Pernah lihat nggak? Nah saya sudah kasih tahu tuh ilmunya. Di salah satu Facebook yang pro, saya sudah kasih ilmunya. Di yang berlangganan. Ternyata saya diberitahu oleh intuisi saya, berkah yang diberikan kepada kita itu persis seperti air. Air itu tidak suka di tempat yang diam. Kalau air di tempat yang diam, maka dia akan menjadi tubuhnya jentik, nyamuk. Lama-kelamaan, cacing. Ya, coba, pernah lihat gak? Ada bak bertahun-tahun tidak dibersihkan. Airnya diam. Tumbuh yang lain-lain. Karena air itu ternyata senangnya mengalir. Begitu juga dengan berkah. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api. Sebetulnya ini cerita apa? Ini cerita tentang kita yang dininak bobokan oleh kemewahan-kemewahan yang dianggap baik menurut ego dan diri palsu kita.
Sementara kita tidak pernah menyadari bahwa itu semua akan hancur ditelan oleh api dalam waktu yang sangat singkat. Jadi oleh karena itu, ini ayat sedang cerita, tidak mungkin kamu di masa tua bersinar jika di masa muda kamu masih hidup dengan ego dan diri palsu. Itu sebetulnya ayat ini. Masuk? Masuk? Agak cerdas sedikit ya, agak lompat sedikit. Makanya kalau kita baca Quran cuman melihat kata per kata, kemudian kita tidak melihat konteks, kita tidak akan dapat apa-apa baca Quran. Betul nggak? Masa iya sungai bisa ditelan api? Betul nggak? Masa iya ya pohon-pohon yang subur bisa ditelan api? Itu bukan cerita itu. Ini cerita tentang seseorang yang dininakbobokan oleh ego. Kenapa? Ego itu setiap kali dikasih makanan senang. Coba ego ya. Hari ini kita dapat 1 miliar. Ego pasti mengatakan kurang, pengen 10 miliar. Ego begitu. Ego tidak tahu cara bersyukur. Beda dengan kesadaran. Jadi ayat ini sedang mengajarkan kepada kita, kalau kamu di masa tua ingin bersinar, maka bersinarlah dari saat ini. Bisa nangkap ayat ini? Oke. Bapak Ibu. Jadi saya bikin kesimpulan dulu. Bersinar di masa tua bukanlah suatu keberuntungan, melainkan sesuatu yang terencana. Oke. Mungkin ada yang putus harapan. Saya sudah tua, tapi ingin bersinar di hari tua. Tenang Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidup itu bersiklus. Ya, bersiklus. Makanya kalau kita mendidik anak-anak kita, mungkin kita menganggap anak-anak kita ini dididik oleh kita untuk mereka, itu salah. Lihat saya semuanya. Kalau kita mendidik anak-anak kita sekarang dengan didikan yang baik, itu didikan yang disampaikan pada anak kita akan dipanennya oleh kita suatu saat. Karena siapa tahu kita akan terlahir kembali lewat anak cucu kita yang sudah dididik oleh kita. Paham? Jadi masih bisa nggak bersinar di hari tua yang umurnya sekarang itu sudah 79 tahun? Masih. Ini dikasih harapan supaya semangat. Bersinar di hari tua bukan faktor genetik. Tahu faktor genetik? Faktor keturunan. Kan ada tuh. Ya, anak disuruh membanggakan ibu bapaknya, sementara dia bukan siapa-siapa. Itu namanya nebeng. Nebeng popularitas. Ya, nggak bisa itu. Yang nebeng-nebeng itu nggak bisa. Makanya di Quran Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah sekalipun pada orang yang kamu cintai. Jadi dari sekarang kita harus memiliki pilihan-pilihan strategis di sepanjang kehidupan dan berfokus pada hal yang bernilai dan bermakna. Apa fokus Bapak Ibu sekarang? Kalau ada kejadian yang tidak mengenakan, fokusnya kemana? Pada sudut pandang pada kejadian itu atau pada kejadiannya? Jawab dong. Harusnya pada sudut pandang. Kejadian yang tidak mengenakan bisa dibuat enak dengan sudut pandang yang benar. Tangisan bisa diubah menjadi senyuman dengan sudut pandang yang benar. Itulah yang disebut dengan berfokus pada hal yang bernilai dan bermakna. Nah, selama ini banyak manusia fokus pada yang tidak bernilai, yang tidak bermakna. Bahkan ngurusi urusan orang. Urusan ijazah nggak selesai-selesai. Ngapain? Ngurusi urusan orang lain. Kita datang ke dunia ini tidak disuruh ngurusi orang, Bapak Ibu. Disuruh ngurusi diri sendiri, bereskan kamu, supaya orang lain merasa damai dengan kehadiranmu itu sebetulnya. Itu yang disebut dengan memayu hayuning bawono. Itu yang disebut dengan rahayu sagung dumadi. Bereskan kamu aja. Kalau kamu sudah beres, kamu jadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan. Semestamu akan berubah mengikuti pola kamu. Itu aja. Kecil-kecil aja Bapak Ibu di rumah tangga, bereskan aja kamu. Pengen nyubit saya. Udah, nanti yang di luar kamu akan beres dengan sendirinya kalau kamu udah beres. Gitu aja. Jangan memaksa orang lain harus berubah, sementara kita tidak mau berubah. Makanya suami istri itu persis sepatu. Tidak sama persis, tapi kompak. Harusnya begitu. Yang satu kiri kan, yang satu kanan. Gak ada sepatu kiri-kiri, kanan-kanan. Udah saya mau beli sepatunya biar harmoni. Kiri-kiri kanan, jatuh. Betul nggak? Justru harmoni itu karena beda. Jadi muliaan mana? Kalian sama sepatu. Cenah mikirlah. Jadi untuk bersinar di masa tua itu harus dibentuk oleh kesadaran dan kebiasaan yang disengaja. Oke. Apa saja? Satu, ini kuncinya. Menerima perubahan. Ini penting nih saya sampaikan. Ya, hidup itu dikendalikan oleh satu hukum. Namanya hukum perubahan. Siang itu tidak abadi, malam juga tidak abadi, tapi siang dan malam terus terjadi. Itu namanya abadi. Jadi yang abadi di semesta ini apa? Perubahan. Ya, lihat saya semua. Semua pasti berubah dan pasti berakhir. Yes? Yes. Daya masalah. Lihat istri. Kamu teh tambah peot. Hari mana? Nanti di dulu.
Jadi ningali batur masa loba. Ari sorangan jadi tenyo. Ini masalah. Masalah. Hanya melihat perubahan pada orang lain. Dirinya tidak dilihat. Gigi dia juga sudah mulai rontok. Ya saya hiji. Gitu Bapak Ibu. Coba, kalau kita semua menerima perubahan, betul nggak? Anak saya semakin berubah. Ya, pasangan saya juga berubah. Termasuk saya. Siapa yang tidak berubah? Kalau kita semua ikut pada perubahan itu, kita menerima perubahan, ya pasti damai. Yang tidak damai itu yang hanya melihat perubahan pada pihak lain. Bahkan memaksa perubahan itu pada pihak lain. Sudah siap Bapak Ibu menerima perubahan? Pasti berubah kan? Pasti berakhir. Sadar nggak? Nah itu. Bapak Ibu untuk menua dengan damai itu, yang pertama menerima perubahan, ini kuncinya. Yang kedua, sehat fisik dan mental. Jadi harus siapkan dari sekarang. Fisik kita, mental kita sehat. Tentu saja harus hidup sehat, hati selalu gembira, istirahat yang cukup, diet yang seimbang, udara yang bersih, pengendalian diri, sinar matahari yang cukup, energetik, berolahraga, hubungan sosial jangan dianggap sepele. Kalau ada hubungan sosial yang terganggu, baik di rumah maupun dengan orang lain, perbaiki dari sekarang. Air putih, penting Bapak Ibu. Saya minum air terpilih. Saya minum air, ya, yang saya sudah uji di laboratorium. Jadi saya minumnya terpilih. Saya nggak mau tubuh saya dikasih air galon, asal penting air, nggak mau. Karena saya tahu rahasia air. Tubuh saya itu perlu mineral berapa ppm, saya tahu. Sekarang saya minum air dengan mineral terlalu banyak, ginjal saya jadi berat. Kan saya merusak diri saya. Minum juga ada ilmunya, tidak sembarang. Dan minum juga tidak ngasal. Contoh gini, Bapak Ibu, makan dulu, baru minum belakang. Itu sudah percuma minum. Malah akan membusukkan seluruh makanan yang disantap. Harusnya kan minum dulu baru makan. Salah urutan saja udah rusak. Saya kalau mau mandi, pasti minum. Kenapa? Apalagi mandi air dingin. Ya, itu kadar air dalam tubuh tidak boleh kurang dari 75%. Karena begitu kaget dengan air dingin, apalagi sekarang di musim dingin, ini jantung kita bisa kram karena kekurangan air. Kram, kemudian jatuh. Nah orang awam bilang, oh meninggal, jatuh di kamar mandi. Padahal kram jantung. Jatuhnya mah itu yang kedua setelah kram jantung. Cuma karena tidak punya pengetahuan. Bapak Ibu, ya harus tahu. Bapak Ibu itu perlu mineral berapa banyak. Makanya harus tahu, air yang diminum ini mineralnya berapa ppm. Asal air aja minum. Yang penting, mau pasti rah ya. Mau beli air aja mikir aja. Punya pertimbangan. Dan untuk diri sendiri. Ini kalau air yang masuk ke tubuh kita nggak sehat, sel tubuh kita nggak sehat. Kalau sel nggak sehat, tubuh kita keseluruhan nggak sehat. Ya, mental. Ini ada dua nih Bapak Ibu, pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Yuk sekarang, mau diisi apa nih harddisk kosmik kita ini? Kalau harddisk kosmik ini diisi dengan program-program yang membatasi, menimbulkan penderitaan, gimana? Makanya harus dicek. Ya, mohon maaf ya, tidak usah menyalahkan orang tua. Tapi yang orang tuanya masih ada, ataupun yang sudah tidak ada, coba ingat-ingat. Apa doktrin yang dimasukkan di pikiran kita sama orang tua? Misalnya, orang tua dulu pernah bilang, hidup itu susah, hidup itu penuh perjuangan, ya sakit itu takdir, miskin itu kehendak Allah. Itu kan program-program yang salah. Secara mental itu akan berpengaruh pada nasib. Sadari kalau itu ada dalam diri kita, berarti harus diganti program baru. Itu cara merubah nasib. Nih saya tuh sampai bikin pelatihan khusus, detox alam bawah sadar. Saking sayangnya sama Bapak Ibu. Karena kalau tidak didetox alam bawah sadarnya, nanti program itu terus membentuk nasib berulang-ulang. Mohon maaf. Makanya yang susah, tambah susah. Karena ada program yang belum bisa dilepaskan di situ. Yang ketiga, kalau ingin menua dengan damai, kestabilan spiritualitas. Saya tidak bicara agama Bapak Ibu, tidak bicara agama. Spiritualitas. Karena kalau menjalankan ritual agama, banyak-banyak juga kalau nggak ngerti, yang dijalankan buat apa? Agama itu harus mengerti spiritnya. Spiritnya. Contoh, apa sih spiritnya sholat? Bukan surga, bukan pahala, bukan bidadari, bukan di akhirat, bukan. Coba baca Quran. Sholat itu adalah sarana untuk bisa mencegah kamu dari keji dan munkar. Itu spirit. Kenapa jadi ngitung pahala? Aneh. Kan yang harus dilihat itu, sholat saya sudah bisa nggak mencegah saya dari perbuatan keji dan munkar? Kalau tidak, ada yang salah dengan sholat saya. Yuk perbaiki sekarang. Di mana salahnya? Gitu. Makanya tahu kelemahan diri, itulah kekuatan. Mereka yang selalu menutup-nutupi kelemahan diri, itulah kelemahan. Jadi yang suka menutup-nutupi kebodohannya, padahal bodoh benar, itu sudah kebodohan. Kan makanya jadilah orang yang tidak tahu, tapi tahu kalau kita tidak tahu. Yuk sekarang tanya, apakah kestabilan spiritualitas saya sudah oke? Gimana cirinya? Kalau kita ini sudah stabil spiritualitasnya, apapun badai di luar sudah tidak mengganggu lagi ketenangan saya di dalam. Itu namanya stabil. Sudah gitu belum? Proses OTW lagi.
Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sudah mulai kan? Sudah mulai, saya senang. Oh, setelah saya mendengarkan kajian-kajian yang disampaikan, saya mulai berubah sedikit-sedikit. Paling tidak udah mulai bisa mengubah untuk melihat semua kenyataan hidup. Sudah mulai lebih tenang. Kemarin marahnya 100 kali sehari, sekarang sudah 98. Itu udah bagus. Ya, itu udah kemajuan luar biasa. Biasanya kan kemarin 100, sekarang 120. Ya. Nah, kestabilan spiritualitas itu, Bapak Ibu, ini kan ada mental dan spiritual, ya. But tetap aktif secara sosial dan produktif. Ini pengumuman nih, para sahabat yang sudah pensiun. Bukan berarti pensiun itu diam. Ini saya sudah pensiun, malah makin aktif. Ya, kita bisa menciptakan keaktifan. Kalau ada orang yang mengatakan kurang kerjaan itu karena tidak sadar aja. Coba di rumah, udah selesai kerja di rumah. Betul nggak? Pergi ke taman, ada aja, betul nggak? Yang harus dibersihkan. Ada ya rumput-rumput yang baru tumbuh, betul nggak? Iya, ada aja. Ya, anggrek keluar, tidak ada kawatnya, sehingga dia perlu pertolongan, dikasih isolasi, ada aja. Ada aja. Masa pergi ke kamar mandi nggak ada yang bisa dikerjakan? Pastilah ada yang licin sedikit, sikat. Saya tuh nggak bisa mandi kalau masih belum bersih kamar mandinya. Baru bisa mandi kalau sudah bersih. Semua sikat gigi harus beres dulu. Ya, namanya odol, bekas anak-anak micitnya dari mana, saya bereskan dulu, baru bisa mandi. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah di bumi itu ayah pada melan, nah itu udah mati itu. Ya, banyak apa pekerjaan di rumah? Aduh banyak Bapak Ibu. Ya, makanya tetap aktif secara sosial dan produktif. Syukur kalau aktifnya nggak sambil produktif. Syukur kalau bisa begitu. Produktif tidak selalu dikaitkan dengan uang. Produktif itu dikaitkan dengan kesehatan. Aduh Bapak Ibu, coba keringatan tuh enak. Saya ngasih pelajaran begini tuh apa yang saya lakukan? Bukan ngajarin orang, saya tidak melakukan. Yang kelima, kestabilan finansial. Penting banget. Bapak Ibu, ketika kita menua, kebutuhan kita di masa tua lebih banyak daripada waktu masih muda. Makanya harus menciptakan sistem. Makanya anak-anak dari sekarang diajarkan menciptakan sistem. Coba, gimana caranya? Supaya apa? Supaya nggak kerja pun uang tetap ada. Kan sistemnya harus dibuat. Jangan diciptakan di otak anak kalau kerja ada uang, kalau nggak kerja nggak dapat uang. Kan kerja terus kasihan. Program lagi, betul nggak? Iya. Coba, anak disuruh sekolah, udah sekolah disuruh melamar kerja. Udah melamar kerja, gajinya ditentukan oleh perusahaan. Udah aja segitu. Udah kayak robot aja hidup kayak gitu. Mau puas dengan begitu? Apa tidak mau? Saya ingin penghasilannya berapa sebulan? Ditentukan oleh diri sendiri. Nggak pengen begitu? Bisa kan? Bisa. Masa perlu saya ajarin kayak gitu? Bisa. Mau berapa? Bisa banget. Mau berapa? Ya. Saya main-main dengan anak yang paling besar. Padahal dia udah punya jualan tas kredit. Perwakilan dari Pestari Kolektif dari Paris, itu anak saya yang paling besar di Indonesia. Saya tantang. Mau nambah nggak penghasilan? Mau ya? Coba ikut tes Kumon. Tes tuh, 8 bulan tesnya, tiap hari belajar. Dari sekian ribu peserta lulus dia. Setelah lulus, kemudian baru Kumon mengarahkan. Di titik ini belum ada nih kursus Kumon. Dipilih oleh Kumon titik. Dapat titik. Saya modalin. Nah, saya kalau urusan begitu ngajarin sama anak. Oke, berapa biaya yang dibutuhkan untuk beli franchise-nya Kumon? 150 juta. Pinjam ya? Beda, masih beda lagi. Harus ada edukasi. Oke, kan ini ke bank juga harus dibalikin. Ini nggak usah Bank BNI, Bank Saiful aja. Ya, lebih rileks. Udah. Akhirnya sekarang punya. Ya, dari 30, 40, 60, 80. Coba, mau berapa penghasilan sebulan? Mau 300 juta? Berarti harus ada paling tidak 300 siswa. 300 kali 900 ribu. Bayarannya sebulan 270 juta. Bisa nggak dibuat seperti itu? Bisa. Daripada disuruh melamar kerja. Pernah melamar kerja, gajinya 15 juta, pulang dari Jakarta. Ya, padahal udah gede katanya. Tapi dia punya ekspektasi yang lain. Saya tidak mau hidup dengan 15 juta sebulan. Boleh nggak gitu? Boleh. Bukan tidak bersyukur. Kita juga bisa mengubah. Betul nggak? Bisa nggak kita mengubah? Berarti hidup ini bebas nggak? Bebas, Bapak Ibu. Bebas. Ya mau apa? Saya sampai buat kursus dirindukan uang. Itu saking sayangnya saya itu, ya, sama yang masih merindukan uang. Tapi uang gak rindu-rindu sama kamu. Karena menua dengan damai, suka atau tidak suka, tetap kestabilan finansial. Kapan dibangunnya? Ya sekarang Bapak Ibu. Maka dibuka semua keterbatasan-keterbatasan. Program-program lama yang telah membuat keyakinan kita salah, lalu menciptakan realitas yang terbatas. Rubah. 6. Menikmati masa tua dengan penuh makna. Nah, kalau kita dari muda itu tidak belajar nilai dan makna, kira-kira di masa tua bakal tiba-tiba bisa menangkap makna gitu? Menangkap makna itu perlu proses yang panjang. Apalagi yang belajar cuman kayak robot gitu. Disuruh baca tadi bacaan, Allahu Akbar Kabiro, baca aja. Tidak ada keinginan menangkap makna. Dan tidak mungkin ujuk-ujuk di hari tua. Di hari tua Bapak Ibu, perlu ketenangan. Dan satu-satunya ketenangan bukan berupa situasi yang di luar, tetapi
sudut pandang. Itu menangkap makna. Nyesal nggak hari ini ikut kajian ini? Beruntung nggak? Boleh difoto. Mulai sekarang belajar hidup tanpa beban. Gimana caranya? Jangan terlalu serius. Jangan terlalu serius. Kan Allah juga udah bilang, innamad dunya la'ibun wa lahun. Dunia ini katanya lawakan, lahawun. Betul nggak? Jangan terlalu serius. Bisnis ditipu oleh teman, jangan terlalu serius. Udah, yang pikir yang sudah hilang, pikirkan yang akan datang, pelajarannya ambil, tetap bangkit lagi. Jangan terlalu serius. Sampai nggak makan, sampai tidur harus pakai obat, terlalu serius. Dan kita akan hidup tanpa beban kalau dari sekarang sudah bisa, mana yang bagus? Mengurangi beban atau menguatkan diri? Gitu. Ya Allah, bebaskan aku dari segala beban. Kalau tidak kuat atau dari mana? Harusnya ke Allah tuh mintanya, ya Allah yang maha kuat, kuatkan aku untuk memikul beban apapun. Itu. Ini doanya udah salah. Ya PRT, mana PRT tadi? Doanya minta dilancarkan aja. Itu doa minta dilancarkan, dimudahkan tuh. Udah stop. Ya. Minta dilancarkan, dimudahkan. Kalau mudah semua kapan kamu belajar? Kita tuh belajar justru pada saat kita nggak lancar. Kalau lancar terus nggak belajar. Coba doa itu ada keberanian sedikit. Kayak apa itu? Pemimpin perang dunia kedua itu. Yang Jenderal Sekutu itu. Doanya luar biasa. Doanya begini, ya Allah, Tuhan, jangan pernah berikan kemudahan kepada anak-anakku. Berani doa begitu? Jangan pernah berikan kelancaran pada anak-anakku. Itu doanya begitu. Berikanlah badai dan gelombang yang dahsyat pada anak-anakku. Tapi yang paling terakhir dariku, ya Allah, berikanlah kekuatan pada anak-anakku agar saat badai datang dia bisa menyelamatkan diri dan banyak orang. Itu keren doa. Dilancarkan, dimudahkan, dilancarkan. Kebiasaan. Ya, ya Allah, ringankan seluruh beban-bebanku. Jangan gitu. Ya Allah, kuatkan diriku agar bisa memikul berapapun beban yang kau ajarkan kepadaku. Itu doa tuh berani sedikit. Ya, kenapa tepuk tangan? Siap begitu doanya. Nah gitu. Ngaji dengan saya terus berubah ya. Berubah jauh-jauh datang ke sini. 8. Penuh rasa syukur. Gak ada cara lain yang diajarkan Quran untuk melipat gandakan nikmat kecuali syukur. 9. Berdamai dengan diri sendiri. Gimana berdamai dengan sendiri? Tingkatkan pengetahuan, knowledge. Tingkatkan rasa cinta, tingkatkan keadilan, tingkatkan kesabaran, tingkatkan pengabdian. Dengan 5 cara itu, kita mulai perlahan bisa berdamai dengan diri. Gak usah berdamai dengan orang lain. So, berdamai dengan diri sendiri aja. Tingkatkan pengetahuan, tingkatkan cinta, keadilan, kesabaran, pengabdian. Damai dengan diri sendiri. 10. Miliki keintiman dengan Tuhan. Mulai sekarang, jangan ibadah karena surga, karena takut neraka, karena pengen pahalu yang kayak gitu udah lepas. Jangan transaksi dengan Tuhan. Tuhan bukan pedagang spiritual. Bikin keintiman dengan Tuhan. Tuhan, Engkau bersamaku. Engkau tidak pernah tidur dan terkantuk, selalu menemani aku dalam hidupku. Engkau tidak pernah jauh meninggalkan aku. Kalau aku beribadah kepadamu, semata-mata karena aku mencintai. Coba, buat keintiman. Intim, dengan Tuhan itu intim. Setiap ruang dan waktu. Saya tidak bisa tidak intim sekalipun sedang ceramah begini. Dia bersama saya sekarang. Dia mengajarkan saya sekarang. Dia ngasih intuisi kepada saya. Terus menerus nih. Tidak berhenti. Karena saya bilang sama dia, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh aku enggak tahu apa-apa kalau enggak diajarkan oleh. Ini sudah diajarkan. Mampu menerima diri apa adanya. Terima diri kita. Siapa lagi yang mau menerima diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Jangan minta diterima sama suami, sama istri, sama anak, sama tetangga, enggak usah. Itu semua validasi eksternal. Terima diri kamu saat ini juga apa adanya. Tuhan, aku terima diriku apa adanya. Wajahku, keadaanku. Di balik semua ini, pasti ada sesuatu yang kau rencanakan yang jauh lebih hebat daripada pikiranku, daripada ego. Mau manual dengan damai. Perbanyak silaturahim. Perbanyak silaturahim. Banyak pertemanan. Jadi batasi pakai agama, keyakinan, kelompok pengajian, enggak usah. Perbanyak ya teman. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dari situlah akan muncul rezeki yang kamu tidak pernah menyangkanya sedikit pun. 13. Menemukan tujuan baru dalam hidup. Kapan kita bisa menemukan tujuan baru dalam hidup? Kalau kita terus belajar. Memperhalus diri. 14. Menjadikan usia tua sebagai babak baru yang indah. Jangan takut menua. Justru saat kita menua, kita menemukan babak baru yang indah. Melihat segala sesuatu dengan kacamata yang indah. Jadi kunci utamanya apa? Terima perubahan. Berdamai dengan tubuh yang menua. Berdamai dengan penurunan fungsi fisik. Betul? Berdamai dengan perubahan hidup yang lainnya. Anggap sebagai fase baru yang penuh kejernihan. Bukan akhir dari segalanya. Jangan menganggap masa tua akhir dari segalanya. No. Menjaga kesehatan fisik dan mental. Apa yang dilakukan? Jalan kaki.
berkebun, tadi ada gambarnya. Makan sehat, belajar atau menikmati, menekuni hobi baru agar otak tetap aktif. Apa aja? Ya, apa aja? Bapak Ibu, bercengkrama dengan ikan koi aja di rumah. Aduh, bahagianya kayak apa? Kalau ada tamu yang datang, ikan koi di rumah saya, tahu yang datang bukan saya. Nah, kalau yang datang saya, baru mobilnya aja, wah udah rame. Jadi begitu intim saya dengan dia. Kalau air kurang, saya tahu. Kalau makanan kurang, saya tahu. Saya beli makanan, enggak, sedikit-sedikit, banyak. Dan kalau saya bepergian kemana-mana, selalu dia tidak kekurangan. Jadi perhatian kita kepada mereka besar, mereka juga menampakkan tubuh yang indah. Betul nggak? Kalau tangan saya diginikan, diciumnya semua tangan saya. Jadi keintiman itu luar biasa. Itu meditasi Bapak Ibu. Meditasi. Ngasih makan ikan aja meditasi. Bagi yang sadar. Ya. Bagaimana memperkuat spiritualitas? Mengenal jati diri. Nah ini. Mengenal jati diri dan mengenal Tuhan. Itu kunci. Memiliki komunitas spiritual yang memberikan kekuatan dan makna. Bagus kalau punya komunitas spiritual. Bapak Ibu bukan komunitas agama ya, komunitas spiritual. Bahkan lintas agama. Bumi spiritual Indonesia ini komunitas spiritual. Lintas agama, lintas negara. Asik tuh ngobrol sama mereka. Betul nggak? Pergaulan kita jadi luas. Ada orang Singapura mau pulang, berkhidmat ayah, ngasihnya dolar Singapura. Ada dari Australia mau pulang ke Australia, ayah mau izin berkhidmat. Terima kasih, saya sudah mengalami perubahan hidup saya. Saya berkelimpahan, ngasih dolarnya Australia. Kamu gaulnya dengan orang itu aja, pelit lagi. Ya tak? Iya. Ada pengusaha dari Malaysia. Katanya setelah mendengarkan kajian saya mengalami perubahan yang sangat luar biasa bisnis. Kasihnya dolar Amerika. Jadi silaturahim itu ketika dibuka luar biasa itu. Saya pernah sama Bapak Ibu dulu membatasi pikiran, ya, ada ketakutan untuk bergaul dengan orang lain, ternyata itu keliru. Makanya kata Allah, aku ciptakan kaum berbangsa-bangsa lita'arufu, untuk saling mengenal, saling mengarifi, saling memahami. Ya, ayatnya begitu. Tetap aktif dan produktif. Gimana? Yang berarti berkarya, tetap terlibat dalam kegiatan sosial. Kalau di kami di sini ada bakti sosial lintas agama, bakti sosial hari-hari besar Islam. Asik tuh kalau diajak sama saya berbagi sembako di kampung mana, aktif, bahagia. Itu baru benar tuh hidup. Ya, nyumput sendiri di kamar. Begitu mati baru diumumkan. Boleh nggak punya hobi baru? Boleh. Ya, udah tua gini saya punya hobi baru bersepeda. Boleh. Saya hobinya berenang. Boleh. Saya anjurkan ya Bapak Ibu punya hobi baru. Siapkan perencanaan keuangan sejak dini agar di masa tua bisa mandiri, tidak menjadi beban bagi orang lain. Jangan membebani anak-anak. Dan semua itu perlu sengaja kan? Tidak bisa dengan cara kebetulan. Tidak bisa berjudi tentang masa tua. Hubungan sosial yang sehat, jalin silaturahmi, luangkan waktu dengan keluarga dan teman. Ya, kan suka ada yang so sibuk, ya, keluarga diabaikan. Anak-anak diabaikan, nanya sama keluarga aja nggak ada waktu. Sibuk apa sih kamu? Gak jelas. Meluangkan waktu buat orang-orang yang kita sayangi, itu akan jadi kenangan yang indah Bapak Ibu. Yang itu yang bisa diwariskan. Saya mewariskan 3 aja, kenangan yang indah, nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan. Itu aja. Kalau harta, nanti. Kalau dikasih yang 3 itu, harta juga tidak akan menjadi neraka. Tidak seperti di Quran surat, apa tadi? Yang kebun kurmanya disapu oleh api itu. Al-Baqarah 266. Merasa menjadi bagian penting dari orang lain akan meningkatkan kebahagiaan. Bapak Ibu pernah nggak terlibat kegiatan sosial, walaupun perannya cuma bagian ngurusi konsumsi, tapi merasa saya itu ternyata ada ya dan penting. Itu tuh meditasi. Sikap batin, kembangkan sikap syukur, sabar, lapangkan dadanya, bersihkan hati dari dendam agar perjalanan hidup lebih terasa ringan. Ini geus kolot masih dendam kene wae. Diracageun nasihatna. Ya, ingat saya kasih tahu Bapak Ibu, memaafkan itu bukan untuk orang lain. Memaafkan itu membuka pintu buat diri sendiri. Ya. Saya tahu di sini masih ada yang begitu. Nyungkelit atina. Yang nyiwit kan begitu. Jadi menua itu adalah hak istimewa Bapak Ibu. Kalau kita bisa tua, dikasih umur tua, itu hak istimewa. Karena di usia tua, kebijaksanaan muncul. Di usia tua biasanya. Betul nggak? Kearifan muncul. Jadi hak istimewa berarti kalau bagi saya. Fokus untuk mewariskan kenangan yang indah, nilai-nilai luhur dan kebijaksanaan. Bayangkan ya, yang amburadul sejak dari muda, ikutin ambisi dirinya sendiri. Keluarga berantakan. Begitu udah tua, teman nggak ada. Keluarga semua membenci dia. Salah mengambil keputusan sejak dari muda. Ya, kalau saya menekankan Bapak Ibu, seberat apapun dengan pasangan, jalan terus. Jangan pisah. Nanti suatu saat akan tahu apa yang saya bilang, akan tahu. Di masa tua kita butuh. Bayangkan, banyak yang pusing menikahkan anak karena apa? Bingung, keluarganya gak jelas. Mau lamaran aja bisa berantem. Kenapa? Iya bapak, iya bapak, iya bapak, iya bapak. Kumaya bapak asal bapak. Ya saya ngomong begitu karena sering dimintai nasihat untuk urusi urusan gitu, Bapak Ibu. Ruwet itu, ya.
Ketenangan batin dan penerimaan diri datang dari rasa syukur dan hubungan yang baik dengan sesama. Menikmati hal kecil, mudah memaafkan sehingga kita tidak stres. Stresnya rendah, pasti panjang umur. Menciptakan suasana yang aman, damai dan rukun di lingkungan sekitar. Ya, gitu. Bagaimana kita belajar hal baru? Jangan terus dituntut oleh beban bahwa hidup harus sempurna. Kenapa? Kesempurnaan hidup itu justru terletak pada kemampuan untuk menerima ketidaksempurnaan dengan sempurna. Ya, makanya penting belajar hal baru. Penting. Banyak gak Bapak Ibu ikut kajian dengan saya mendapatkan hal-hal baru? Banyak. Setiap ketemu saya pasti saya kasih hal baru. Tidak mengulang-ulang yang usang. Karena pengetahuan yang intuitif itu selalu baru. Karena ini hari baru, napas baru, kehidupan baru, ilmunya harus baru. Yang ngulang-ngulang yang lama, bosan. Ya, tong itu biguna wae. Coba menikmati proses belajar tanpa tekanan pada hasil. Tidak mengejar kesempurnaan, melainkan pengalaman. Belajar hal baru, utamanya untuk menjaga pikiran tetap aktif dan rasa ingin tahu tetap hidup. Jadi, kunci yang paling utama, Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi, dan itu tidak akan bisa terrealisasi kalau kita tidak mau belajar hal baru. Banyak gak yang takut belajar hal baru? Banyak. Kenapa? Takut tersesat. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya rahasianya. Yang takut tersesat, selamanya tersesat. Yang tidak akan tersesat, hanya yang berani tersesat. Kalau mau pergi ke masjid ini 5. Nanti juga bisa nanya di jalan. Yang takut, pasti ayat 5 ayuna. Betul nggak? Kenapa Ibu nggak pergi? Takut tersesat. Ayat di mana ayuna? Ayat 5. Tidak ada pengalaman baru. Betul nggak? Yang pernah tersesat jalan lumayan ada pengalaman. Betul nggak? Iya. Banyak itu. Yang ikut ngariksa di Jelekong. Ya, selalu aja tersesat. Bagus saya bilang. Karena kalau di Jelekong itu harusnya pas belok kiri itu langsung belok kanan. Ini terus ke atas sampai ke Arjasari. Kan antap cenah itu lah. Begitu nyampe di sana, aduh ayah, soyok sampai ke Arjasari. Saya bilang, gitu di dunia wae mana yang enggak serius, kamu di akhirat. Betul nggak? Gitu. Tapi ada pengalaman nggak? Ada. Apa pengalamannya? Saya sudah tahu ayah, belok kiri langsung belok kanan. Oh, kan itu tidak akan terjadi pengalaman itu, betul nggak? Keren nggak pengalaman itu? Aduh itu keren. Ternyata pengetahuan yang sejati itu hanya lahir dari pengalaman. Nah kalau kita tidak mau mencoba hal baru, terus mau mengalami apa? Semua yang takut mencoba hal baru tidak akan pernah punya pengetahuan baru. Yuk, kembali lagi, saya mau tanya. Mau jadi Ibrahim? Yuk, Ibrahim itu tahu perjalanannya? Sudah baca surat Al-An'am tentang Ibrahim? Belum? Sudah baca surat Ibrahim, surat ke-14 selesai? Nah itu udah kalian. Itu di surat Al-An'am itu cerita Ibrahim. Perjalanan Ibrahim mencari Tuhan. Cerita Ibrahim menghancurkan berhala. Bukan patung, berhala. Patung. Lalu kalian jadi benci sama patung. Begitu dengar kata berhala, langsung yang terpikir adalah patung. Itu salah kita, otak kita yang salah. Berhala itu apa saja yang dipertuhankan olehmu, itu berhala. Jadi apa saja yang dipertuhankan berhala. Jadi kita harus memberhalakan Allah, supaya bertuhannya pada Allah aja. Jangan mempertuhankan yang selain Allah. Dihancurkan berhalanya. Gimana cara menghancurkan? Kan mau jadi Ibrahim. Pulang dari sini kemudian ambil kampak itu, dicacakan tak patung buatan orang lain gitu? Bukan. Itu konsep-konsep tentang ketuhanan yang ada di kepalamu, yang diyakini olehmu, itu berhala. Cacat dah, kampak. Hancurkan semua. Karena itu cuma konsep. Jangan-jangan saya bertuhan bukan pada Tuhan yang sebenarnya. Saya bertuhan pada Tuhan ciptaan pikiran saya. Jangan-jangan Tuhan yang saya mintai doa setiap hari hanyalah Tuhan menurut konsep saya. Bukan Tuhan yang sebenar. Berhala bukan itu? Coba. Makanya lihat itu katanya mau jadi Ibrahim. Jadi yang pertama dihancurkan oleh Ibrahim apa? Berhala. Di mana berhala adanya? Nih di sini. Sudah menjadi keyakinan sekarang? Bisa jadi, sudah menjadi keyakinan dan diyakini. Berhala itu diyakini sebagai Tuhan yang sebenarnya. Lalu Ibrahim melakukan pencarian. Bahkan Ibrahim berbeda dengan ayahnya pun gak takut Ibrahim. Betul gak? Ingat. Berbeda dengan ayahnya pun soal ini gak takut. Lalu Ibrahim melakukan pencarian. Wih, jadi ketemu bintang, ketemu bulan, ketemu matahari. Setelah ketemu matahari, apa yang beliau katakan? Wa ma ana minal musyrikin. Sungguh aku sekarang bukan lagi orang-orang yang musyrik. Aku tidak mau menduakan Tuhan lagi. Aku sudah tahu Tuhan yang sebenarnya. Tuh, dari situlah babak baru Ibrahim. Baru Ibrahim masuk pada kehidupan tahallul itu namanya. Merendah semua kehidupan dengan cara pandang yang baru. Betul nggak? Akhirnya Ibrahim menjadi tua, menjadi dewasa. Ketika dewasa, dia bisa mendengarkan Tuhan, Ismail. Dia bisa tersenyum di masa tua, Ishak. Itulah menua dan bersinar di akhir kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.